Om Swastiastu. Materi kali ini adalah terkait dengan perangkat pembelajaran. Jadi apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran? Itu adalah kumpulan instrumen atau alat yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang terdiri dari media, alat, bahan, dan panduan. Adapun rincian daripada perangkat pembelajaran, yang pertama adalah pemetaan SKL KIKD, kemudian kalender pendidikan, rincian minggu efektif, prota promes, kemudian silabus, RPP, buku agenda dan jurnal, kemudian buku siswa, buku penilaian, bank soal, dan media pembelajaran. Nah, mulai dari pemetaan SKL KIKD, nah bentuknya adalah seperti ini formatnya. Jadi kita sebagai guru mata pelajaran memetakan terkait dengan SKL KIKD yang kita buat dengan indikatornya juga. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalender pendidikan. Nah, terkait dengan kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan sekolah, artinya kalender pendidikan sekolah mengacu pada kalender pendidikan pusat. Ya. Berikutnya adalah rincian minggu efektif. Jadi berdasarkan kalender pendidikan, maka kita dapat merinci rincian minggu efektif yang kita punya, berapa kali pertemuan yang harus kita lakukan dalam satu semester itu, dan berapa kali pertemuan nanti yang kita lakukan dalam satu tahun. Nah, dari rincian minggu efektif, maka kita dapat menyusun program tahunan. Adapun rincian program tahunan, itu adalah adanya penjabaran daripada kompetensi dasar, kemudian indikator, alokasi waktu, sampai dengan keterangan pembelajaran berlangsung atau tidak berlangsung. Kemudian dari program tahunan, maka dapat kita jabarkan dalam program semester. Nah, jadi di program semester itu kita jabarkan kompetensi dasar, kemudian IPK dengan alokasi waktunya, dan pelaksanaannya sesuai dengan rincian minggu efektif yang sudah didapatkan. Berikutnya silabus. Silabus ya dapat kita buat mengacu pada SKL KIKD, jadi analisis SKL KIKD, kemudian mengacu pada program tahunan dan program semester, baru kita bisa jabarkan silabus itu. Jadi tetap unsur-unsur silabus itu ada KI, kemudian ada KD, ada IPK, ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikutnya adalah RPP. Nah, terkait dengan RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, maka saya tampilkan rancangan pelaksanaan pembelajaran selembar. Jadi dalam selembar ini unsur-unsur yang harus ada yaitu adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, sampai dengan penilaiannya. Jadi di langkah-langkah itulah terlihat pembelajaran kita dalam bentuk daring, luring, ataukah menggunakan model apa. Berikutnya itu adalah buku agenda dan jurnal. Jadi kita sebagai guru wajib memiliki buku agenda. Jadi kita mengagendakan agenda kita dalam satu semester atau setahun. Kemudian jurnal itulah yang kita gunakan untuk mencatat berikutnya. Jadi agenda dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sudah kita agendakan. Kemudian jurnal itu yang nanti akan memberikan sebuah catatan agenda yang kita buat berlangsung atau tidak berlangsung. Kemudian berikutnya adalah buku absen siswa dan daftar nilai. Maka wajib kita sebagai guru memiliki buku absen siswa untuk mengetahui tingkat kehadiran siswa, karena itu juga berpengaruh pada penilaian sikap, penilaian kognitif maupun penilaian keterampilan. Nah, ini salah satu format daripada absen siswa. Jadi ada nomor, nama siswa, kemudian absensi pertemuan keberapa, kemudian rekap
absensi. Jadi di absensi pertemuan keberapa itu, kalau memang dia izin diisi keterangan izin, kalau memang sakit diisi keterangan sakit, kalau alpa diisi keterangan alpa, kalau memang dia sekolah diisi titik saja, artinya dia mengikuti proses pembelajaran. Kemudian penilaian yang kita buat, jadi daftar nilai yang kita buat juga dalam 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Nah, format ranah penilaian pengetahuan seperti ini, ya. Jadi ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian nilai harian, ya. Ada berapa bab dalam 1 semester itu, berarti nilai hariannya sejumlah bab itu, di mana dalam nilai harian itu yang kita cari tagihannya misalnya adalah ulangan harian, kemudian tugas, ya, kemudian remedial, ya, baru dicari rata-ratanya. Begitu juga nilai harian kedua, nilai harian ketiga, sampai dengan menemukan rata-rata nilai harian. Kemudian ada nilai tengah semester kalau memang sekolah melaksanakannya. Kemudian nilai akhir semester sudah jelas, karena itu sebagai menilai, ya, penilaian akhir semester. Kemudian rata-rata nilai akhir, baru rata-rata nilai akhir itu dikonversikan mendapatkan sebuah predikat, ya. Bentuk penilaian kita dalam ulangan harian, maka kita harus memiliki kisi-kisi penulisan soal. Kemudian di samping kita memiliki kisi-kisi penulisan soal yang bentuknya sudah Tiang berikan format seperti ini, bentuk di sekolah Tiang. Kemudian berikutnya setelah kisi-kisi kita buat kartu soal dengan format seperti ini. Kemudian berikutnya adalah soal. Jadi antara kisi-kisi, kartu soal, dan soal itu sudah harus sesuai. Kemudian baru terakhir menganalisis hasil ulangan harian siswa. Jadi dengan menganalisis berapa jumlah betul, berapa jumlah salah, ya. Kemudian dia mencapai skor maksimal, nilainya berapa, kemudian dia masuk kategori keterangan tuntas atau tidak tuntas. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Jadi formatnya seperti ini. Jadi daftar nilai keterampilan ada nomor, nama, kemudian nilai keterampilan ada berapa KD dalam 1 semester itu. Kalau memang 3, maka nilai keterampilan KD1, KD2, dan KD3. Kemudian tagihan nilai keterampilan itu apa saja, seperti misalnya praktek, proyek, produk, dan portofolio, itu kita tulis dulu. Tergantung nanti nilai mana yang kita buat, maka itu yang kita isi. Nilai mana yang kita laksanakan kepada siswa, maka itu yang kita isi. Dengan menggunakan rubrik. Jadi ada rubriknya dalam sebuah penilaian keterampilan. Ya, apakah misalnya rubrik penilaian kinerja, kita melakukan sebuah praktek misalnya, rubriknya apa? Jadi ada pendahuluan, kemudian pelaksanaan, dan hasilnya, ya. Kemudian baru penilaian kinerja tersebut. Kemudian pilihan sikap yang terdiri dari nama siswa, kemudian sama berapa jumlah KD yang diperiksa. Kemudian penilaian sikap itu ada bentuknya observasi, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman. Di samping juga kita memiliki jurnal harian untuk mengetahui sikap siswa. Jadi format-formatnya sudah tercantum, misalnya format penilaian sikap sosial, kemudian format penilaian sikap sosial juga dengan rubrik, ya. Berikutnya baru bank soal. Jadi bank soal yang kita punya sebagai guru mata pelajaran, maka kita wajib untuk memiliki kumpulan-kumpulan soal, baik mulai dari soal latihan, kemudian soal ulangan harian, soal tengah semester, soal akhir semester. Bisa ditambah lagi apabila kita terkait dengan perkembangan IT sekarang, kita buat quizzes, kemudian kita buat Google Form, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah media pembelajaran.
terkait dengan media pembelajaran, maka sebagai guru yang inovatif, maka kita wajib untuk membuat sebuah PowerPoint. Di samping membuat PowerPoint, dapat kita videokan PowerPoint itu yang bersuara, kemudian kita bisa bagi di YouTube, sehingga link itu bisa kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga di masa pandemi sekarang ini memudahkan untuk kita sebagai guru menyampaikan materi kepada siswa dan memudahkan bagi siswa untuk menerima materi walaupun tidak harus bertatap muka langsung. Akhir kata, saya akhiri dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om.